nama saya Devi Marwati, NIM 2305107039. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi di pertemuan kelima, yakni mereview mengenai classification of learning media, tools and resources, yaitu klasifikasi media, alat, dan sumber belajar. Ini saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPLM. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu marilah kita membahas yang pertama mengenai klasifikasi media dan sumber belajar. Jadi media pembelajaran tradisional yang pertama. Media pembelajaran tradisional itu mencakup seperti buku, kemudian pokoknya yang tradisional ya. Itu sudah sejak ada secara berabad-abad, kemudian menyediakan sumber belajar juga yang kuat. Selanjutnya yaitu alat pembelajaran digital, yaitu berupa perangkat lunak interaktif dan aplikasi pendidikan seperti platform daring, seperti Zoom itu. Yang ketiga yaitu sumber daya pendidikan terbuka, seperti OER. Nah, yaitu materi pendidikan yang dapat diakses secara bebas, dapat digunakan, diadaptasi, dan dibagikan. Seperti halnya buku teks catatan kuliah dan juga materi lainnya. Yang keempat yaitu sumber daya meliputi multimedia ya. Sumber daya multimedia berarti sumber daya yang banyak seperti video, kemudian podcast, dan simulasi interaktif. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian sumber belajar. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak di pertemuan kemarinnya, bahwasanya sesuatu yang ada di sekitar kita yang kemudian bisa dijadikan rujukan atau acuan untuk bahan ajar. Kemudian, sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan untuk peserta didik. Orang bisa dikatakan sebagai sumber karena orang itu bisa memberikan informasi ataupun pengetahuan, seperti halnya guru. Guru kan termasuk orang ya, atau manusia. Itu bisa dikatakan sebagai sumber pelajaran. Nah, lanjut. Yang selanjutnya yaitu menurut pakar pendidikan Amerika, yaitu Edgar Dale. Pakar pendidikan Amerika, Edgar Dale, mengungkapkan bahwa pengalaman adalah sumber belajar. Jadi, ketika kita mempunyai pengalaman, itu kan bisa dijadikan acuan atau sumber belajar. Yang mana pengalaman itu kan biasanya di alam ya. Alam itu kan sudah termasuk sumber belajar. Nah, selanjutnya, langkah klasifikasi sumber belajar. Yang pertama yaitu membuat daftar kebutuhan melalui identifikasi sumber dan sarana pembelajaran. Jadi daftar kebutuhan itu yang pertama dengan cara identifikasi sumbernya itu apa, kemudian sarana pembelajarannya itu apa aja. Dan yang kedua yaitu membuat daftar inventaris, berarti seperti kayak pemasukan sumber dan sarana. Contohnya ini seperti hanya menyiapkan media belajar seperti laboratorium, kemudian fasilitas yang tersedia di masyarakat, adapun pengelolaan ketersediaan alat, bahan, kemudian sumber belajar yang terkait. Dan intinya tuh mempersiapkan ya, baik secara di dalam pendidikan ataupun di luar lembaga pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuannya itu untuk apa? Untuk mengetahui ketersediaan sumber belajar tadi, apakah sumber belajar tadi itu sudah cukup atau belum. Contohnya kan bisa diadakan penyewaan mungkin ya, penyewaan alat-alat yang bisa dijadikan sumber belajar atau jadi media, kemudian atau bisa dibeli oleh lembaga pendidikan tadi, pembelian. Lanjut yang selanjutnya pengelompokan sumber belajar. Jadi sumber belajar itu yang pertama ada sumber belajar alam atau lingkungan alam ya, seperti batu, sawah, yang di sekeliling kita itu bisa dijadikan sebagai acuan pembelajaran kita, misalnya untuk penelitian. Dan yang kedua yaitu perpustakaan. Seperti di perpustakaan itu kan ada laporan, kemudian buku, penelitian, majalah, dan jurnal. Selanjutnya yang ketiga itu media cetak. Nah, selain yang ada di perpus ya, maksudnya tuh seperti Al-Quran dan media cetak lainnya. Kemudian
narasumber. Nah, narasumber ini berarti orang yang bisa dijadikan kita wawancara. Nah, dari situ kita bisa jadikan sumber belajar. Contohnya ada polisi, ada pedagang, militer, dan petani. Dan yang kelima yaitu karya siswa, misalnya lukisan, kemudian peta. Dengan kita memperhatikan peta itu kan bisa dijadikan sumber belajar untuk mengetahui isi dunia ya, atau bukan isi dunia sih, maksudnya tuh seluruh negara yang ada di dunia ini. Yang keenam yaitu media elektronik, misalnya komputer, televisi, radio, dan internet. Nah, yang selanjutnya yaitu selesai. Dan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa saksikan tayangan video Devi yang selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.